Hai guys, apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Teman-teman, kali ini saya akan update dari pertandingan yang sudah masuk ke babak final dan sistemnya adalah dengan sistem 2 hari, yaitu turnamen Mayweather Champion Chess Tour FTX Road to Miami. Teman-teman, di babak final ini ada pecatur Cina Wei Yi yang harus berhadapan dengan Grandmaster dari Amerika Serikat Levon Aronian. Yap, saya sudah bilang kalau finalnya itu 2 hari, guys. Sistemnya, setiap harinya mereka akan bermain dengan 4 game catur 15 menit dengan tambahan waktu 10 detik setiap melangkahnya. Nah, kalau misalkan dari 4 game itu tidak ketemu pemenangnya, maka mereka akan memainkan 2 game catur kilat, guys. Biasanya 5 menit dengan tambahan waktu 2 detik. Atau 3 menit dengan tambahan waktu 2 detik. Nah, guys, dan ternyata di babak final hari pertama ini, Levon Aronian mampu menundukkan Wei dengan skor sangat tipis dari 4 game hanya satu kemenangan, 3-nya remis. Nah, kita akan bahas partai kemenangannya Levon Aronian nih dengan memegang buah hitam, Wei pegang buah putih. Langsung kita bahas, tapi sebelum itu jangan lupa teman-teman, seperti biasa, buat yang belum subscribe, aku mohon kalian untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Bantu channel RL Chess untuk menembus 23.000 subscriber. Wei memulai dengan langkah D4 dan dijawab kuda F6, kemudian C4 dan E6. Yap, ini merupakan Queen Indian ya, teman-teman. Kemudian kuda F3 yang dipilih. Dan Levon Aronian memilih langkah D5. Yang tadinya Queen Indian nih, dengan pilihan langkah D5, maka ini bertransformasi pindah ke pembukaan Queen Gambit Decline atau Gambit Menteri ditolak. Nah, ini ciri khasnya. Wei kemudian melanjutkan dengan langkah kuda C3 dengan variasi 3 kuda. Kemudian gajah ke petak B4 dimainkan Levon, putih gajah G5. Saling mempining. Pion D makan C4, putih M4. Yap, bisa sih makan pion M4-nya, tapi menteri D8 hilang, guys. Setelah langkah E4 dengan tujuan mengambil pion C4 kembali, hitam menjaga pion C4 dengan B5. Putih dobrak dengan 4. Hitam tidak mau menahan pion B5, tapi dia juga mendobrak dengan langkah C5. Putih pion A makan B5, hitam pion C makan D4. Kuda makan D4, kemudian H6. Yap, kita balik sebentar. Bagaimana jika makannya dengan menteri, maka ini sebuah kesalahan ya teman-teman. Kenapa? Ya karena tadi saya udah bilang bahwa ada pinning di gajah B4. Kalau menteri makan menteri, kuda makan menteri, pion M4 akan hilang, bosku. Nah, ini nggak boleh dilakukan. Kuda makan pion D4, hitam H6. Kemudian gajah makan kuda F6. Ini harus dilakukan. Kenapa? Karena kalau gajahnya mundur ke petak H4, akan ada jawaban G5 mengancam gajah di petak H4. Dan kuda M4 akan berhasil mengambil pion M4. Gajah makan kuda, menteri makan gajah, putih gajah makan pion C4. Ya, sekarang hitam memiliki sepasang gajah ya, teman-teman. Dan Levon langsung aktifkan gajah ke petak B7. Putih rokade, hitam mengamankan juga dengan rokade pendek. Kemudian putih menjalankan kuda ke petak F3. Nah, ini sangat menarik karena kalau kita lihat dari kalkulasi ya, hitam bisa mendapatkan pion di petak E4. Nah, tapi di langkah berikutnya, dia memilih langkah benteng D8. Nah, ini perlu kita bahas, guys. Ada apa sih kalau misalkan hitam gajah makan kuda C3, makan kemudian mengambil pion E4? Nah, maka ya kita bisa lihat teman-teman evolution bar-nya meningkat untuk putih. Ya, putih akan unggul. Kenapa? Karena dengan kehilangan sepasang gajah, kita bisa melihat bahwa putih bisa melanjutkan dengan benteng E1. Kalau gajah makan kuda, maka akan ada menteri makan gajah mengancam benteng. Harus dimakan, makan, dan kuda D7. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa di sini putih sangat nyaman ya, mengganggu dari jalur A. Nah, dia akan bisa menarik gajah D3, kemudian untuk gajah 4 mengancam benteng. Nah, pion A7 ini akan jadi titik lemah
teman-teman, yang bisa dieksploitasi oleh Wei. Nah, tentu Grandmaster dunia tidak mau sesimpel itu untuk lawannya tahu kalau ada kelemahan. Nah, dia pilih benteng D8. Kemudian menteri B3, hitam gajah C5. Kuda ke petak A4, hitam tarik gajah ke petak F8. Putih membalas dengan menteri E3. Nah, dengan menjaga pion E4 dan memberikan ancaman petak A7. Hitam lanjutkan pengembangan dengan kuda D7, putih benteng AD1, hitam G5. Ya, gajahnya ingin ke petak G7. Tapi putih langsung merespon taktis dengan E5. Nah, ini langkah kesalahan ya teman-teman, karena setelah langkah E5 ini membuat putih kehilangan keunggulannya. Nah, harusnya dalam posisi ini apa sih jalan terbaik untuk putih? Nah, di sini disarankan untuk memainkan langkah gajah E2. Ya, mungkin tujuannya untuk mengcover kuda di petak F3 ya setelah menjalankan E5. Nah, selain langkah gajah E2, ada jalan H3 taktis untuk mencegah G4. Nah, karena kalau kuda di petak F3 ini tidak lagi di petak F3 ya, maka hitam akan mampu memainkan langkah kuda E5. Nah, kita back to the game setelah langkah E5. Bisakah kalian tebak apa respon terbaik untuk hitam setelah putih menjalankan E5? Yes, congratulations kalau kalian menjawab dengan menteri F4. Ya, jangan mundur ya teman-teman, tapi usahakan untuk bisa maju. Menteri ke petak F4, menteri makan menteri, pion G makan menteri. Nah, kenapa sih dikatakan hitam unggul, guys? Ya karena pion E5 ini jadi lemah dong. Ya, karena ada ancaman gajah makan kuda dan mendapatkan pion E5. Nah, sekarang tinggal putih bagaimana merespon ancaman itu. Wei merespon dengan gajah E2. Kalau misalkan gajah pukul kuda, nanti akan ada gajah makan gajah mengancam benteng terlebih dahulu. Yap, Levon pun taktis benteng A B8. Nah, karena dia nggak mau diancam ketika makan kuda di petak F3, dia pindahin benteng A B8. Putih benteng D4, mengancam pion F4. Nah, Levon melanjutkan idenya, gajah pukul kuda F3. Nah, di sini menarik karena makannya dengan pion G. Yap. Kenapa makan pakai pion G dan membuat tumpuk dua pion? Ya, karena kalau makan pakai gajah, maka lanjutan dari hitam adalah kuda E5. Ini terjadi ancaman peraduan benteng. Dan kalau misalkan benteng makan pion F4, maka hitam makan kuda makan gajah. Benteng makan kuda dan mendapatkan pion di petak B5. Kemudian pion B2 pun jadi lemah juga, guys. Yap, malah bisa jatuh di langkah-langkah berikutnya. Nah, dalam partainya Wei lebih memilih makan dengan pion G. Oh ya, kita juga bisa lihat ya bagaimana luar biasanya maintenance dari waktunya Levon Aronian. Malah nambah nih dari langkah pertama. 16 menit sekarang dia. Pion G makan F3, hitam kuda makan pion E5. Nah, Wei benteng F D1. Nah, ini langkah blunder berikutnya. Karena dengan pilihan benteng F D1, bisakah kalian tebak ada langkah menarik nih teman-teman yang bisa dipilih Levon Aronian setelah benteng FD1. Yes, congratulations kalau kalian menemukan langkah benteng makan benteng, benteng makan benteng, dan benteng makan pion B5. Boom! Benteng dikasih guys. Guys, sama gajah. Kalau dimakan, maka akan ada kuda F3, kena garpu juga. Benteng akan dapat kembali. Nah, benteng makan pion B5, putih benteng makan F4. Levon memindahkan bentengnya otomatis. Benteng D5, putih benteng M4, kuda G6. Kemudian putih H3, hitam gajah G7. Nah, kita bisa lihat bahwa kerugian dari putih adalah pion yang menumpuk ini dan ya kurang bagus ya secara struktur pion. Raja ke petak F1, hitam benteng H5, langsung mengeksploitasi kelemahan putih. Raja G2, tambah dengan gajah E5 dengan ide kuda ke petak F4, putih F4. Yap, diam-diam dia mendorong ini mengancam gajah di petak H5.
mengancam benteng di petak H5, benteng ke petak H4, raja ke petak G3. Ini blunder kembali karena harusnya di sini gajah ke petak F1 ya, karena pion F4 pasti jatuh. Raja G3, gajah makan pion F4 skak, raja G2, gajah mundur ke petak E5. Benteng makan benteng, kuda makan benteng skak, raja F1, gajah ke petak D4. Centralization, menjaga letak kuda untuk kabur, teman-teman. Kudanya dikunci, putih B4, hitam kuda G6, kuda ke petak C5, kuda ke petak F4. Gajah ke petak C4, raja F8. Yap, taktik sederhana ya. Kalau misalkan hitam ambil pion di petak H3, maka ada langkah menarik dari putih, kuda makan pion E6. Yang kalau misalkan gajah makan F2, maka putih akan raja G2. Nah, ini taktik sederhananya dan ini bisa mengarah kepada remis ya, teman-teman. Kenapa? Karena letak pion promosinya nanti putih, sedangkan pion di A ini akan di cover dengan gajah. Oke, kita back to the game. Tapi Levon Aronian tidak ceroboh dan dia pilih raja F8. Kuda D7 skak, raja E7. Kuda B8, raja D6. H4, kuda ke petak H3, ancam pion F2, F3, kuda F4, gajah B5, kuda D5. Ancam pion B4, gajah ke petak E8, kuda makan B4. Wei menyerah dalam 43 langkah. Mengapa? Yap, karena kuda di petak B8-nya jadi terkunci ya, teman-teman. Dan di sini kalau misalkan gajah F7, yap, raja tinggal ke petak E7 ya. Kemudian apabila gajahnya kabur, maka akan jalan A5 dan pion ini akan sekolah guys, akan promosi. Nah, ini permainan posisional yang luar biasa ya, memanfaatkan kelemahan dari pemain putih, mengeksploitasinya dan menjadikan kemenangan dari posisi unggul. Nah, besok bukan besok ya, malam ini akan berlangsung final hari kedua jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Dengan kemenangan ini, maka WI nggak ada pilihan lain ya, nggak boleh seri. Dia harus menang di hari kedua ini untuk revenge, untuk mengembalikan keadaan. Nah, menurut kalian, apakah Levon Aronian akan mengunci gelar juara Melwear Champion Chess Tour atau WI yang akan menang, teman-teman? Nah, selamat yang buat yang udah prediksi Levon Aronian menang. Kalian luar biasa, teman-teman. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bantu channel ini terus berkembang. Catur Yes, Indonesia Jaya bosku.